Nah, mari kita belajar. Saudara, kita mau belajar, ya. Judulnya waspada. Saudara, inilah firman yang Tuhan pesankan setelah Purim. Tuhan bilang, "Nak, Purim sudah aku iakan." Tuhan bilang semua doa, semua pujian, semua tindakan profetik, semua tarian, semua deklarasi, semua penetapan sudah diterima. Tidak ada satupun yang ditolak. Sudah aku iakan. Dan kemudian Tuhan mulai kasih ini. Dan Tuhan bilang, sekarang bagianmu. Waspada. Saudara, bagian kita sekali lagi apa saudara? Waspada. Saudara, nah waspada apa? Ya. Saudara, yang pertama. Dan akan mengalami nasib buruk. Sebagai upah kejahatan mereka. Pada foya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda. Dan mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara, Tuhan bilang begini, "Nak, setelah peristiwa Purim, jangan ada yang santai, karena waktumu sangat singkat." Saudara, yang pertama Tuhan bilang, jangan lagi ada seperti ini. Saudara, foya-foya ini yang pertama. Saudara, mungkin saudara bilang, foya-foya apa bu? Pertama adalah foya-foya waktu. Tuhan bilang ini perpanjangan terakhir. Saudara, istilahnya nih ya, semua antikris, semua musuh, semua nuklir sudah jejer. Dan begitu Purim saudara, ada sebuah tembok putih yang transparan saudara, tidak kelihatan. Tapi itu tertahan. Bang! Tapi kalau kita ini tidak kerja keras, saudara tidak benar-benar gaspol. Kemarin Sasa juga dapat berkata 3 kali lipat minimal. Kerja keras. 3 kali lipat minimal menabur. 3 kali lipat minimal saudara, engkau menaikkan kekuatan minimal. Maka saudara tidak akan pernah menyelesaikan. Saudara, kita tidak akan bisa diangkat di awan-awan. Saudara, sebelum ini tembok runtuh dan antikris menguasai. Mudeng enggak? Mudeng enggak? Saudara, ini supaya saudara mudeng ya. Saya minta tolong siapa? Christian, sini. Dalam nama Yesus tidak jadi beneran ya. Tapi ceritanya ini antikris. Ini antikris ya. Ceritanya ya. Saya minta 2 kerup. Tolong 2 kerup bawa banner kita. Ini perjanjian, ini semua yang menahan. 2 kerup ya. Saudara, 2 kerup. Nah, Abi, saudara ya, Abi jadi orang Mahanaim ya. Nah, ya, sip. Kamu di sini Bi. Nah, oke, kerup, sini tahan 2. Kamu harus berusaha. Nah, ini begini ya, tahan Christian. Nah, Tian, kamu berusaha nembus mereka. Awas ya, lu pokoknya sampai jebol ya. Ini lambang destiny sungguh-sungguh. Jadi kalau sampai Christian bisa menerobos, lu yang salah. Awas. Ya pokoknya ya. Tian, kamu berusaha ke sini, tapi separuh tenaga atau 1/4 tenaga aja ya. Supaya saudara, nah kamu harus berusaha lari. Sini. Dan saya minta di sini raja-raja ya. Joshua pegang mahkota kecil, nggak usah gede-gede. Nah, ini Joshua ke sini ya, di sini. Oke, Joshua di sini. Nah,
Saya minta siapa ya? Randy. Nah sekarang, tapi dalam nama Yesus tidak ya. Mana ada Randy? Ada siapa lagi yang melawan Abi? Yang lebih kuat dari Abi? Siapa? Adi. Dalam nama Yesus tidak ya. Tapi ini begini ya. Saudara, Adi ini melambangkan semua kenikmatan jasmani. Dalam nama Yesus tidak ya. Ya, foya, pacar, cintakan uang, itu ya. Ya, dan sebagainya. Nah, ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi kamu jangan ngangguk geleng-geleng terus ya. Enggak gitu ya. Nah, jadi kamu adalah yang berusaha membuat Abi tidak pernah mencapai ke sana. Karena untuk saudara dan saya diangkat, saudara harus menyelesaikan destiny. Saudara harus membawa Injil sampai ke seluruh pelosok dunia. Suku asing harus dimenangkan. Saudara, lawatan terbesar terjadi. Saudara, semua janji harus digenapi. Semua destinimu harus sampai. Itu artinya saudara mencapai di sini dan dimahkotai. Begitu dimahkotailah kita bisa terbang bersama-sama Tuhan. Nah, masalahnya Joshua punya waktu. Untuk ini pengangkatan Joshua punya, anggap ya, ini punya waktu. Saudara, kita kasih waktu berapa? 3 menit ya. Tolong di jam. Begitu Abi 3 menit gak sampai sini, saudara, yang pertama terjadi adalah Kristian masuk. Itu yang pertama kali terjadi. Dalam nama Yesus, Kristian cuma contoh ya, itu antikris. Saudara, dan yang kedua, begitu Abi gak sampai sini, ini berangkat tetap. Maka saudara akan disiksa habis. Saudara, dengan Kristian dan Abi menyiksa. Dengan Kristian dan semua di dunia ini menyiksa Abi. Bisa mengerti? Nah sekarang kita anggap 3 menit ya. Kamu halangi Abi menuju Joshua. Kristian usahakan masuk. Inilah pemegang perjanjian ya. Kamu halangi. 3 menit pertandingan dimulai. Dan inilah waktunya. Ayo Bi, cepetan lari ke Joshua. Ayo Bi. Kondisinya seperti ini saudara ya. Mahanaim sampai diangkat di awan-awan. Amin. Wah, terima kasih Bi. Ini apanya? Masalahnya ya saudara, iblis gak kayak Adi yang santai. Untunglah karena Adi bukan iblis memang. Saudara ya. Saudara, kenyataannya saudara sebaliknya dari tadi. Tapi saya berharap itu jadi buat Mahanaim. Karena di hadirat Tuhan ya. Kenyataannya seringkali kita yang slow. Dan pihak musuh yang sangat giat. Kita ini punya waktu. Kita punya sangat-sangat waktu yang sangat pendek. Saudara, yang pertama Tuhan bilang gini, jangan foya-foya. Foya-foya ini apa saudara? Menggunakan apapun yang ada dalam hidupmu dengan tidak benar. Saudara, jadi saudara sudah dapat saudara perjanjian. Dan kita ini bisa sangat banyak perjanjian tidak saudara pakai. Ini termasuk foya-foya. Saudara, dalam hidup saya setiap kali saya dosa aja, mau dosa. Ya, misalnya nih ya, saya tiba-tiba orang mau dosa itu kan sebenarnya kerasa. Misalnya mau marah, nah itu kan udah mau berbuat dosa. Saya angkat perjanjian apa? DNA ilahi masuk DNA ilahi, ada perjanjian. Aku punya DNA ilahi, jadi aku tidak bisa berbuat dosa. Loh, itu ada ayatnya loh. Saudara dan saudara, saya ini bersaksi. Kalau saya aktifkan itu, dari emosi tiba-tiba cool down. Saudara, kadang-kadang saudara, saya ini sudah badannya udah gak karu-karuan. Saudara, pada waktu saya pelayanan ke Temanggung, sebenarnya saya itu badan itu gak karu-karuan saudara. Itu saya gak tahu lah apa.
Tapi mungkin ini beberapa yang pernah merasakan mungkin gejala itu mungkin ya. Kaki itu ngangkat, sebenarnya nggak tahan saudara. Linu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara itu bisa gini, waduh ini kenapa ya? Ngangkat kaki aja sebenarnya linu semua. Seluruh badan itu teriak pengennya gini, tidur. Saudara ya. Saudara pengennya hilang, lenyap. Buka mata aja ini rasanya sebenarnya saudara berat. Bukan yang kali ini, 2 bulan yang lalu. Saudara dan saya cuma aktifkan apa? Saya berangkat naik mobil sepanjang jalan saya bilang. Perjanjiannya daun kesembuhan. Itu saya bisa ambil setiap hari. Dan tidak ada penyakit yang bisa mengena saya. Tidak ada racun yang bisa nempel sama saya. Saya matahari yang membunuh setiap virus. Saya matahari yang menghabisi setiap penyakit. Saudara dan saya ngomong seperti itu aja. 3 jam saudara. Semua hilang. Pas. Sekali lagi saudara. Aktifkan perjanjian. Ya, ini bagian, jangan foya-foya, perjanjian dibiarin aja. Saudara aktifkan apalagi saudara ya, semua senjata. Jangan foya-foya. Karena saudara punya senjata banyak dan tidak digunakan dengan benar. Saudara setiap kali saya masuk satu kota loh saudara. Saya akan jejakkan kaki dan saya aktifkan senjata. Kemarin saya saudara ya ke Surabaya. Begitu di atas saya mulai aktifkan semua senjata. Saya bilang tidak ada antikris. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa masuk ke kota ini. Tidak ada roh perpecahan. Saya aktifkan. Saudara saya berdoa. Saudara lakukan. Waktunya gak lama. Dan ini yang Tuhan mau. Setiap tempat yang saudara lewati saudara. Termasuk saudara ya. Kompleks saudara, kalau saudara pergi kemanapun, saudara yang pertama tuangkan saudara garam dan berkata semua perjanjian yang lama, semua yang bukan dari Tuhan tidak bisa masuk, tidak bisa membangun apapun, tidak bisa melakukan apapun di tempat kami. Saudara tuangkan anggur dan berkata, darah Tuhan yang sudah membeli tempat ini. Kami berkata ada kasih, ada kemenangan yang dibangun di tempat ini adalah kerajaan Tuhan. Saudara nanti kami akan buatkan, tapi saudara juga bisa buat masing-masing. Saudara patok, tulis apa yang Tuhan mau dalam kota saudara, provinsi saudara, patok. Saudara bikin batu, saudara di dalamnya saudara tulisan apapun yang Tuhan mau, sebab. Karena ayatnya berkata, kalau kamu masuk ke daerah, ke kota yang kamu duduki, ya, ambil batu besar-besar, tulis semua yang janji Tuhan dan yang ketetapan Tuhan dan firman Tuhan ada. Itu akan bicara sangat kuat. Waktu kita tidak lama. Mereka berusaha merebut, tapi percayalah, kita pasti menang. Tapi dikatakan di sini yang kedua, hati-hati dengan hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu itu bisa macam-macam ya. Marah itu hawa nafsu. Iri itu hawa nafsu. Dan iri itu yang membuat Saul, saudara, Saul gila. Orang yang diurapi. Saudara, pada waktu kemarin saya siapkan firman Tuhan, saya tuh dapat penglihatan keren sebenarnya. Kan ayatnya tuh bilang begini, yang engkau yang tercinta, bunga bakung di antara duri-duri. Saudara, dan Tuhan bilang, tiba-tiba Tuhan cerita sama saya tentang bunga bakung. Ya kebetulan saya ini kan pencinta bunga ya. Jadi Tuhan cerita itu dengan sangat passionate. Tuhan bilang, kamu tahu kan bunga bakung? Jenisnya banyak sekali, mulai dari tulip. Saudara, dengan lain-lain bunga bakung itu banyak, itu satu rumpun saudara. Dan Tuhan mulai berkata, kamu lihat warnanya. Saya tuh lihat saudara itu warna saudara. Memang menurut kenyataan bunga bakung itu punya warna lebih dari 3.000 jenis. Saudara, ada yang putih toh, ada yang putih, ada seretnya merah. Saudara, ada yang warnanya kuning.
ada yang warnanya oranye. Saudara boleh lihat juga ke Keukenhof. Saudara, itu tempat tulip ribuan jenis. Saudara, sekali lagi, dan Tuhan bilang, setiap anakku. Saudara, saya itu melihat tiba-tiba itu setiap saudara itu seperti bunga bakung sangat spesial. Saudara, mungkin ada CS yang selalu saudara bersihin dan pulang pegang rumah singgah. Saudara, CS kita itu ajaib. Ada yang 1 CS pegang 3, ada yang pegang 4, bahkan pegang 5. 1 orang. Naik motor, gak punya mobil, naik motor 2 jam. Guru-guru juga keren. Guru-guru itu punya, setiap guru-guru, saudara, itu punya rumah singgah. Saudara, guru-guru itu saudara punya rumah belajar. Ada 1 guru, saya nggak tahu itu Ibu Rim atau yang lain. Saudara, itu tempat belajarnya itu rumah panggung. Dan kalau terlambat sedikit, saudara, jamnya nggak tepat, mereka udah nggak bisa nyampe, tertutup air semua. Saudara, jadi mereka pergi itu harus dalam ketepatan supaya bisa sampai rumah panggung, ngajar di sana. Pulang harus dalam ketepatan. Kalau enggak bisa pulang. Saudara, di mana? Di Bekasi loh. Tapi ke sana 3 jam. Saudara pergi 3 jam, pulang 3 jam. Saudara, dan di hadapan Tuhan, saudara itu keren banget. Saudara, saya itu melihat tiba-tiba penglihatan saya itu semua CS itu warnanya beda-beda. Saya melihat ada CS yang di hadapan Tuhan itu seperti bunga, saudara. Warnanya kuning, saudara. Bunga bakung kuning dan harumnya luar biasa. Tiba-tiba saya lihat yang 1, saudara. Saudara, itu seperti warna ungu. Dan Tuhan bilang itu, lihat, keturunan raja-raja. Dia sangat indah. Saudara, setiap saudara itulah bunga bakungnya Tuhan. Tapi apakah saudara hari ini, saudara benar-benar mengeluarkan bau harum? Kalau saudara tahu bunga bakung, saudara taruh 1 ya di ruangan saudara, seluruh ruangan bau, harum sekali. Bunga bakung juga rumpunnya itu ada sedap malam. Sedap malam itu saudara munculnya cuma jam 11 malam. Saudara, sampai jam 2 pagi. Jadi ini satpam ya, yang saudara tugasnya malam. Dan setiap malam saudara dia belajar firman. Dan bahkan 1 satpam kita hari ini sudah pegang, ya Kak Puji ya, rumah singgah 5 kalau nggak salah di sana. 5 ya, betul ya. 5 rumah singgah di mana Kak? Boyolali, Magelang. Saudara, dan Tuhan bilang ini nih, sedap malam nih bunga bakung. Saudara ya, saudara, kalau saudara tahu sedap malam itu muncul cuma jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Habis itu nutup lagi. Baunya, harumnya luar biasa. Saudara, tapi ada juga bunga bakung namanya Morning Glory. Saudara, dan Morning Glory nih saudara ya, menurut saya salah satunya Kak Puji dan STT. Yang jam 4 pagi semuanya teriak. Nah, Tuhan bilang Morning Glory-ku sudah mulai mekar. Karena apa disebut Morning Glory? Dia selalu cuma terbuka bem, saudara. Kalau jam berapa? Jam 4 pagi. Itu disebut Morning Glory bunganya. Bunga bakung. Saya berdoa saudara tahu di hadapan Tuhan, siapa saudara dan tidak mabuk karena nafsu. Itu saudara, kalau nafsu maka saudara akibatnya ini 1 rumpun tapi jenis beda, bunga bangkai. Saudara tahu kan bunga bangkai, kuatnya segitu tapi baunya busuk banget. Saudara, apakah engkau hari ini setiap kali muncul ini cinta? Saudara muncul, saudara rajin, gak males. Muncul itu Tuhan lihat apa ya? Kuat. Kadang-kadang saya tuh sebel dengan banyak orang saudara.
Setiap kali kerja 3 hari, bolosnya 5 hari. Alasannya lah linu lah, kiri, saudara pusing lah, apalah. Saudara ini ngomong terus terang. Saudara, dari sejak saudara Mahanaim berdiri sampai hari ini, saya belum pernah cuti loh. Saudara bilang, Bu, ibu kan pergi ke luar negeri. Saudara pikir pada waktu kita ke Swiss sama Joshua saya nggak perang. Kita bangun setiap pagi. Terus saudara, kalau saudara mau tahu kejadiannya hari itu ya, saudara itu di Swiss jam 3, jam 4 saya keluar. Saya pikir saya mau ngerjain banyak. Dari sana kontrol, saya mau doa. Di depan sudah ada Joshua. Saudara, di sebelah sana ada Kesia. Saya bilang, ngapain? Kerjalah semuanya. Saudara, Stephen ternyata juga bangun ngecek. Saudara, semua kita kerja. Saudara, kita pernah, saudara ingat, saudara, pada waktu banjir, saya ada di, saudara, pada waktu itu di Malang. Apakah kita bisa tenang-tenang berkata, puji Tuhan kita banyak? Gak ada, saudara. Itu tiap hari mukanya Joshua monyong 7 cm, bimoli. Saudara tahu monyongnya apa? Ngapain sih kita di sini? Harusnya saya nggak berangkat. Harusnya saya di base camp. Saya di sini jadi susah kerja. Saudara, artinya apa? Kita kemanapun kami ini nggak pernah cuti. Saudara, hati kami, pikiran kami, saudara, dan buat saya hina kalau mabuk karena apa? Keletihan, penyakit. Saudara, karena kemarahan, karena iri, karena perzinahan, karena saudara ya mungkin sakit hati, karena minder, hina. Jadi hari ini saudara berkata tidak bisa. Tidak ada iri, tidak ada mabuk, tidak ada saudara apapun. Ada juga yang khawatir. Saudara, kemarin saya mendoakan orang di sana. Dan ini saudara, orang diberkati punya duit, tapi tangannya itu tidak bisa berhenti. Dan Tuhan jelas bilang khawatir. Waktu saya bilang, Bapak itu khawatir dan itu yang menyebabkan tanganmu seperti itu. Dia bilang, iya Bu. Saudara, kemarin saya berdoa, orang konseling 10 tahun ikut Bahtera. Saudara, dan keluarganya kena santet guna-guna. Sampai suaminya itu lupa, dia lupa anaknya. Saudara, suaminya itu ngikut sama perempuan, pindah dari rumah, dan gak ingat istri, gak ingat anaknya. Saudara, dan ini istrinya 10 tahun ikut Bahtera. Saya bilang begini, ibu bisa perang gak? Dia bilang, perang itu apa? Saya bisa, ibu bisa deklarasi gak? Dia bilang, Bu, deklarasi itu gimana? Saya ngomong gini, 10 tahun ibu ikut Bahtera, isinya apa? Ibu harus angkat perjanjian. Perjanjian apa? Saudara, ini namanya, saudara, orang-orang yang mabuk dalam kemalasan, hawa nafsu. Saudara, nafsu zina pada saat kita menyintai apapun lebih dari Tuhan, termasuk saudara kenyamanan kita dan ego kita. Saudara, ada banyak orang ya tersinggung dikit ya, pendapatnya gak diterima, keluar. Gak diperhatiin, saya gak diperhatiin. Saudara, ditegur, dimarahin, saya gak diterima. Saudara, ini zina. Saudara pikir zina cuma sama hubungan pria dan wanita? Enggak. Sekarang lebih banyak zina laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi zina pada waktu engkau mengasihi egomu nih loh, lebih dari Tuhan. Saudara, hati-hati dengan zina. Saudara, kemudian apa? Keserakahan. Yang ngeri, saudara bilang gini, hati mereka terlatih. Loh, serakahnya terlatih. Apa maksudnya? Saudara, ada orang nih gini ya, punya HP, lihat jenis yang baru, saudara langsung, pokoknya gini, HP mereka harus 2 tahun sekali ganti. Begitu lihat yang baru, saudara ngutang buat beli HP. Ini terlatih dalam apa? Keserakahan.
Kemarin itu saya ngobrol, kesaksiannya ada nanti di MMA. Dia bilang begini, saudara, saya itu dulu, ini sudah bebas ya, kalau lihat casing HP, sebulan bisa beli casing HP 4. Sampai saya bilang, hah? Kamu sebulan bisa beli casing HP 4? Dulu ya bu. Saya bilang, saya ini 4 tahun gak pernah satu kali pun ganti casing. Ibu Ruth tahu, casing saya, Randy tahu. Begitu casing saya jebol, saya cuma bilang begini sama Randy, cariin lem. Sampai hari ini saya masih pakai casing yang sama, cuma di lem. Saudara, kenapa saya tidak terbiasa dengan keserakahan, beli. Saudara, ada orang yang hatinya di sini nih loh, saudara, serakah. Saudara lihat motor, katanya sih sudah bertobat. Semoga supir saya benar-benar bertobat. Saudara, dia bilang ini, bu, saya bertobat bu, bertobat. Semoga benar-benar bertobat. Saudara bayangin ya, dia itu setiap kali ada motor, saudara, dia beli motor jenis baru, ini beli. Dia diberkati ya. Saudara, dia bertobat gara-gara apa? Motornya itu baru tahun lalu beli. Dia beli dengan harga berapa? 78 juta motor. Saudara, dan tahun ini dia jual. Saudara bilang, buat apa dia jual? Karena kekurangan duit? Enggak. Karena dia mulai berkata, saya pengen renovasi rumah, saya pengen benerin lah. Maksudnya baik, menyenangkan istri. Saudara, dan pada waktu dijual, saudara, cuma laku 45. Saudara bisa bayangin. Terus dia bilang ini, bu, saya bertobat bu, saya bertobat, turunnya banyak banget, saya janji gak beli motor. Saya bilang amin, beneran ya? Dia bilang, tolong ingatkan saya dan doakan saya. Itulah jawabannya. Jadi pertobatannya belum sampai hati yang paling dalam. Saudara, dan saudara bilang, bu, kalau dia jual berarti dia tidak punya motor. Enggak, dia punya motor 3. Itu cuma 1 yang dia jual, saudara. Ya, saudara, ini serakah. Saya tuh bingung loh. Ini saya sedikit kesel, tapi ya udahlah, ini membongkar ya. Itu MOG itu, ya, ada yang punya sepeda 20 juta. Saya nggak tahu sekarang sudah dijual atau sudah bertobat atau belum. Serakah itu. Beli sepeda 1 juta aja bagus loh. Apa sih gunanya? Saudara, sekali lagi bertobat. Nah, sekarang yang kedua, saudara, ini waspada loh, saudara. Dan saudara, Alkitab itu berkata sangat jelas, mereka orang-orang terkutuk. Betul enggak? Ini perjanjian lama atau baru? Jadi tetap di dalam hukum anugerah, tetap ada yang harus diwaspadai. Betul? Oke, sekarang yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. The message pakai masuk black hole. Saudara bilang, apa bu? Mereka yang ngaku guru, kita ini semua harus pemuritan. Berarti saudara semua guru, betul? Saudara, sekali lagi, kalau belum punya murid, saudara salah besar. Karena Alkitab berkata, saudara, Tuhan Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Betul? Jadi saudara semua harus punya murid. Kalau saudara belum punya murid, masalah besar. Tapi kalau saudara guru, saya guru, saudara guru, saudara dan engkau ini mata air kering. Gawatnya kita masuk black hole. Ada banyak yang di dalam ini tidak pernah nyatu sama Tuhan. Di dalam ini tidak pernah berenang dalam hadirat. Di dalam ini saudara tidak pernah penuh dengan cinta. Tapi di dalam ini kering. Kering. Saudara, saya berdoa, saudara cek. Saudara
yakni mata air kering atau mata air yang membual-bual, mata air yang selalu mengaliri jemaat. Ini salah satu ciri ya. Kalau saudara itu khotbah, ngetik ayatnya, cari saudara di Google-nya itu, cari firman, bukan karena ada rema dan pewahyuan. Jangan salah ya, misalnya begini ya, sudah ada remanya, misalnya Tuhan bilang gini, raja yang berkenan. Nah, saudara sudah ada remanya nih, saudara cari tidak masalah. Tapi kalau saudara ini tidak dengar apapun, tidak ngerti apapun, dan cari ayat, coba ketik ini keluar ayat, itu masalah. Kering di dalam. Saudara saya tuh tiap hari khotbah. Saudara, saya tiap kali saudara ya, tanya yang bikin PPT saya tuh nggak pernah khotbahkan ya saudara ya sampai habis. Masalahnya gini ya, kalau saya dapat dari Tuhan seperti ini ya, saya dapat dari Tuhan sangat banyak. Saya tuh istilahnya saya khotbahkan ke saudara itu cuma 10% loh saudara, dari yang Tuhan cerita ke saya. Every time. Dari semua yang Tuhan cerita yang keren, saudara, cuma 10% yang saya khotbahkan. Karena waktu, karena daya serap saudara, daya tampung saudara. Saudara bilang, kenapa Bu? Dia di dalam ini tidak pernah kering. Ini meluap terus dengan yang baru, yang fresh. Saudara, saya dapat tentang Purim itu banyak saudara. Istilahnya saya mau 10 kali khotbah tentang Purim, hayu saya akan khotbahin lagi yang berbeda. Saudara, saya sedang dapat sangat banyak tentang saudara waktu yang terakhir. Nah, saya berdoa ciri yang paling saudara harus ngerti. Apakah saudara kering? Kalau saudara tidak bisa menyintai ya, itu berarti saudara kering. Ya, ini saudara tanya, menyintai itu bagaimana? Saudara, kalau saudara lihat siapapun, saudara yang keluar ini kasih, suka. Bahkan maaf nih ya, sebenarnya nih ya, sejujurnya ya, saya ini kalau lihat anak-anak nakal saya tetap teriak sih, marahin. Tapi yang di dalam ini ya, gak marah, gak pernah marah sebenarnya. Yang di dalam ini rasa gini, ya normal lah, saya akan masih jalan sama dia, namanya juga baru bertobat, namanya juga ya anak-anak. Di sini tuh nggak pernah marah. Kenapa? Aliran. Saudara, walaupun saya suka sedikit menaikkan dan sangat serius kelihatannya marah, di dalam ini nggak pernah, saudara. Kenapa? Sangat banyak. Tapi kalau saudara di dalam dikering, percayalah, dicoel sakit. Orang bahkan minta tolong aja saudara bisa marah. Saudara, orang mungkin pakai duitmu 5.000. Saudara itu lihat di dunia hari ini. Saudara, anak minta uang 5.000 sama papa, sama mamanya. Mamanya gak punya karena memang sangat miskin. Mamanya dibunuh. Itu kalau di dalam nih kering. Tapi kalau di dalam meluap, saudara, saudara akan rubah setiap padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Sekali lagi ya, saya masuk bait kasih tidak seperti ini. Saya masuk bait kasih kota sampah. Hari ini nomor 6 terbersih. Saudara, saya masuk ke bait kasih, saudara, mall aja gak ada. Satu aja gak ada. Hari ini lebih dari 7 mall. Saudara, saya masuk bait kasih, gak ada satupun sekolah Kristen. Hari ini banyak sekolah Kristen. Saudara, saya masuk bait kasih, tidak ada Mahanaim jelas, rawa. Dan hari ini kita lihat
saudara kita itu lebih dari 7 titik buat ibadah, betul kan? Saudara, orang lain itu punya 1 aja enggak. Kita ini cuma 1 kompleks loh saudara. Kita punya 7 tempat buat ibadah. Jadi orang mau pakai yang mana? 150 ada, 500 ada, 700 ada, mau 1000 ada, 2000 ada, kan? Saudara, sampai saudara beberapa orang tuh ngomong gini, hah? Saya mau saudara tahu, kalau di dalam ini berlimpah, saudara pegang manapun akan bertumbuh. Saudara pegang, gak usah puiin. Saudara lihat Rock, hanya dalam 3 tahun lebih dari 10 titik di seluruh Indonesia bertumbuh. Lo Obaja yang si keribuk model begitu sama Yohanes, pegang berapa rumah singgah? Ya, saudara itu bukan yang Mindo, ada lagi saudara beda ya. Yang punyanya Mindo beda, saudara punyanya ini beda, walaupun mereka tetap satu dan kerja sama. Saudara, mereka buka dan buka dan buka, saudara. Sekali lagi, kenapa di dalam ini beda? Tapi di dalam kering, saudara, bahkan saudara cuma punya 1 pot, habis, layu dan mati. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, hati-hati juga terhadap pengejek. Tuhan bilang begini, hati-hati engkau ada di tempat ini, tapi engkau bermental pengejek, dan engkau juga bermental terpengaruh dengan pengejek. Saudara harus waspada. Ayatnya berkata, di akhir zaman akan tampil pengejek dengan ejekannya. Di manakah janji kedatangannya? Dunia sama aja. Saudara, kalau saudara ini ya, temenmu pelayanan, wah semangat, saudara ngomong begini, ya baru cinta mula-mula, itu pengejek. Dan itu masalah besar. Saudara, ada anak, saudara datang harusnya kebaktian jam 5, dia datang jam 4:30. Terus penari ngomong, baguslah, kamu kan junior, jadi begitu. Kita yang senior datang jam 5:15. Saudara pengejek. Dan saudara tidak akan masuk ke mahkota tadi. Saudara, hati-hati. Saudara lihat, saya ini sampai bingung, saudara. Saya ketemu sama satu orang Mahanaim lama. Saya bilang begini, ayolah lari, lakukan apapun yang kau mau. Saya bilang, kita lihatlah Leo yang paling jelek. Itu saya tuh kenapa sih sering pakai nama dia? Karena dia tuh yang paling jelek, paling goblok, paling males. Itu salah satu yang rekornya jelek, saudara. Saya bilang, dia bayangin punya 2 sekolah, punya dapur umum, dia pegang Papua hampir tiap minggu Zoom buat KKR. Saudara, dan dia jawab bagaimana? Halah, sekolahnya kan juga kecil. Lu mau kecil mau gede lumayan lo punya 2 sekolah. Terdaftar jelas. Lah kamu ini pengejek. Saudara, saudara, dia bilang ini, ibu itu lihat apanya dari Leo? Ibu tahu nggak dapur umumnya? Saya tahu. Saya yang doain kok. Dia bilang dapur umumnya itu cuma rumah kecil. Justru itu hebatnya. Cuma rumah kecil bisa kasih makan sehari lebih dari 5.000 orang. Justru itu hebatnya. Cuma rumah kecil. Setiap kali kita acara khusus seperti kemarin, bikin roti telinga. Saudara masih ingat ya, roti telinga? Saudara, itu produksi mereka. Saudara masih ingat roti hati yang disuntik? Itu produksi mereka. Ya rumah kecil. Saudara kalau mau tahu ovennya, aduh saudara, kecil, 2 biji kecil-kecil, segini-segini. Dan mereka bilang, ya dapur yang disebut dapur umum itu apaan? Cuma rumah kecil. Ya itu.
pengecek. Kau tidak pernah lihat? Saudara, dapur umum kita. Saudara, ini sedikit nostalgia. Dulu saya suka ngecekin Pak Agung soalnya. Saudara, dapur umum kita itu kalau dibandingin dengan dapur umumnya Pak Agung, saudara, kita seperempatnya. Alat-alat juga kita seperempatnya harganya. Tapi hari itu saya bilang sama Pak Agung, kami bisa kasih makan dan bisa produksi 25.000 sehari. Dan kalian berapa? Saya cekin. Saudara, ya justru itu saktinya. Jangan jadi pengecek, tapi masuk ke situ. Amin. Saudara, saya kemarin ke Semarang. Aduh, buat saya melihat yang ajaib lah dari pasukan Semarang. Begitu saya masuk mobil, saya dijemput sama pasukan Semarang dari Jogja ke Semarang. Mereka langsung tanya, Bu, Bali kita harus datang hari apa? Saya bilang, loh kok kalian sudah tahu Bali? Ibu Ruth berkata Bali, dan kami standby di sana kapanpun Ibu Ruth perintahkan, semua kami berangkat, tidak ada satupun yang tidak berangkat. Saya nanya, berapa banyak? Minimal 30 orang, Bu. Dia bilang, kami biaya sendiri, kami hotel sendiri, makan sendiri, kami tidak mau merepoti, kami mau bantu. Kami pasukan GGP dan Ibu Ruth minimal 30 orang, kami siap berangkat, ditugaskan apapun kami siap berangkat. Apa ya? Sudah ada grupnya, Bu Iren bilang. Minimal 30. Saudara, dia bilang, kami gak usah diurusin ya Bu, kami tidak mau jadi beban. Kami akan berangkat sendiri, uang sendiri, transport sendiri, biaya makan sendiri. Kami mau jadi pasukan, bukan orang dilayani. Kami bawa mobil, kami siap antar jemput, kami siap doling. Saudara, ini bukan pengecek. Tapi ada yang begini, apalagi sih Mahanaim, repot amat sih, kenapa sih buang-buang duit? Saudara, sudah jadi pengecek. Saudara, yang selanjutnya, saudara, ya, yang selanjutnya dikatakan begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah ini loh, seperti pencuri. Saudara, pencuri itu, saudara menunggu apa? Lengah, betul kan? Kalau saudara ada di depan rumah dengan anjing herder, kira-kira pencuri datang nggak? Ya enggak lah. Pencuri cari rumah sepi, rumah rame dia nggak mau datang, betul nggak? Ada pencuri yang rumahnya lagi rame, terus pencurinya datang, ada nggak? Nggak ada. Makanya jangan pernah Mahanaim sepi, rame terus. Saudara, rame terus. Tuhan bilang ini, masih rame, kita nggak bisa datang karena temanya pencuri. Saudara, kita rame terus. Nah saudara, sekali lagi, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Saudara, memang akhir zaman itu tidak akan dihabiskan dengan saudara air, tapi nyala api. Karena itu saudara, memang sudah dinubuatkan one day nuklir akan meledak di mana-mana, dan itulah nyala api yang menghabiskan dunia. Tapi kita akan tahan. Kita akan tahan. Itu baru boleh terjadi kalau kita diangkat di awan-awan. Saudara, dikatakan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap, hancur secara demikian. Saudara, apa sih yang bisa tiba-tiba kalau saudara baca aslinya dan terjemahan lain dikatakan dalam sekejap. Dan apa yang bisa menghancurkan dalam sekejap? Cuma apa? Nuklir. Persoalannya dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lihat, yaitu kamu yang apa saudara? Ayo baca sama-sama dengan keras. 3, 2, 1. Kamu yang menantikan, mana suaranya? Masukkan nggak, suaranya nggak ada. 3, 2, 1. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api,
dan unsur dunia hancur dalam nyalanya. Saudara bilang, bagaimana kita mempercepat lawatan? Begitu jumlahnya genap, langsung kita diangkat dan langsung hancur. Bas. Tidak ada cara lain. Jumlahnya harus genap. Itulah cara kita mempercepat kedatangan Tuhan. Mempercepat. Saudara, kita sekali lagi dikatakan, jika demikian segala sesuatu hancur secara demikian, betapa salahnya suci kamu harus hidup. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, bicara lagi, salah satu perjanjian adalah pendamaian. Kenapa dalam setiap kebaktian ada satu waktu di mana kita pakai talit. Ada waktu di mana saya minta dupa dan kemenyan. Karena saya berkata setiap kali sebenarnya saudara, begitu saya pakai talit, yang pertama kali saya doakan apa? Tuhan, ampuni dosa seluruh Mahanaim. Ampuni dosa seluruh Bahtera. Ampuni dosa seluruh Indonesia. Selama aku angkat talit perjanjiannya, kemusnahan tidak akan kau biarkan terjadi. Saudara, karena itu setiap kali, saudara, setiap kali, kenapa saya kasih mic ke Joshua? Kalau saudara begitu pakai talit dan bawa dupa, ayatnya berkata di hadapan Tuhan sampai hari ini di surga, doa harus dibawa dengan apa? Kemenyan. Karena itu kami sampai saudara beli kemenyan langsung. Karena ayatnya tertulis sampai akhir zaman, sampai kapanpun doa dan kemenyan naik di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa saya kasih Joshua? Karena ayatnya berkata, permata yang ada di imam besar Joshua adalah permata 7 sisi yang setiap dinaikkan ada sebuah perjanjian berkata, dalam satu hari dosa seluruh bangsa diapakan? Dihapuskan. Kalau saudara ngerti perjanjian, orang bilang gini, kenapa sih ibu senang suruh-suruh? Kenapa enggak ibu aja pakai talit maju ke depan, bawa dupa sendiri, ngadep sendiri, lebih gampang. Ada peraturannya, perjanjiannya, tulisannya Imam Besar Joshua. Saudara, kita ini mesti mudeng dan menghargai apa? Perjanjian. Saya berdoa, saudara, orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara, selanjutnya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Sudah tahu. Karena itu waspadalah. Tahu belum tentu saudara waspada. Tuhan bilang lagi, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saudara, begitu saudara itu tidak mengenal hukum, saudara itu sesat. Saudara, ada orang bilang begini sama saya, semua sudah ditanggung, Bu, jadi kita tidak usah bayar harga, kita tidak usah isi cawan, semua sudah ditanggung. Ya makanya sesat, tidak ngerti hukum. Hukumnya jelas. Yesus berkata, biarlah engkau menaikkan itu firman, cawan, doa dan cawan syukur.
Ibunya berkata, siapa mau ikut aku, pikul salib. Kalau tidak, dia tidak layak di hadapanku. Lu ada hukumnya. Saudara, ada hukum lagi. Celakalah engkau kalau engkau tidak tahu pada waktu Allah melawat umatnya. Saudara, kemarin saya ngomong terang-terangan di Semarang. Saudara, dulu ya, setiap kali acara Patra dan saya ngomong sama Mahanaim, awas ya. Saudara, dulu kalau setiap kali ada Patra di Semarang, ini di depan saya loh, tapi mereka tidak tahu saya ada di situ. Saya di belakang, tuh pemimpin lagi di situ ngomong begini. Kalau ada Patra itu repot, sibuk. Saya nggak datang lah. Nanti aja kalau Patra sudah pulang, kosong enak, parkir gampang, semua gampang. Saudara, kemudian yang lain lagi ngomong begini. Aduh, kalau ada Patra tuh selalu keluar duit, suruh nabur. Saudara, ada lagi. Saudara, pada waktu itu 24 jam. Saudara, saya turun, kami hamba Tuhan 24 jam ikut. Saudara, kami turun, itu semua, maaf, pemimpin di situ lagi ngobrol cekakak-cekikik makan di green room. Terus mereka bilang begini, apa-apaan sih? Kenapa sih mesti buat yang aneh-aneh? Capek lagi. Saya udah gak bisa dengar firman, udah gak mau ikut pujian. Capek. Saudara, pada saya setiap kali saya dengar itu ya, saya lihat wajah Tuhan setiap kali. Dan setiap kali Tuhan bilang, nak, mereka gak pernah menghargai. Mereka tidak pernah tahu arti sebuah lawatan. Maka akan diambil dari mereka. Saudara, dan itu benar-benar diambil, tidak berbekas. Karena itu saya mau berkata buat setiap saudara, kalau saudara sudah punya hati seperti itu, bertobat. Dan tidak usah datang kalau saudara belum bertobat. Jangan kotori tempat ini dengan ejekan dan orang-orang yang tidak mengerti arti lawatan. Tidak tahu waktu Tuhan melawat. Saudara, saya bahkan tidak tolerir kalau Miel tidak mengerti lawatan. Saudara-saudara tahu, setiap kali saya tersungkur, saya taruh dia tersungkur. Dan saya bilang, jangan gerak sampai Oma selesai. Saudara lihat, dia tidak pernah loh berani main-main kalau ada hadirat Tuhan. Saya tersungkur tadi, dia gak gerak sama sekali loh. Dia gak tidur. Kalau anak umur 1 tahun saja tahu arti menghargai hadirat Tuhan. Jangan harap saudara-saudara lepas dari hukuman kalau engkau tidak menghargai. Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa saudara kenali hukum dan ketetapan. Saya sedih saudara, karena ada begitu banyak orang bertahun-tahun di Mahanaim. Saya sebutin, kamu tahu gak sih hukumnya? Gak tahu. Hukum perpuluhan gak tahu. Hukum kesulungan gak tahu. Saudara mungkin ngangkat benar, ya. Hukum tabur tuai gak tahu. Ada hukum perjanjian darah gak tahu. Saudara, ada orang, hari itu saya kasih kesempatan khotbah, dan saya bilang perjanjian garam, kamu ngerti? Dia bilang ngerti. Tapi pada waktu saya suruh khotbah, dia ngomongnya begini, saya cari di Alkitab ternyata nggak ada perjanjian garam, dan saya nggak tahu cari di mana. Saudara bisa bayangin nggak? Saudara, saya bilang gini, lo bilang kayak kalau lo nggak ngerti. Perjanjian garam itu di seluruh Alkitab. Tidak ada imam
boleh saudara mengangkat persembahan tanpa ditaburi garam. Saudara masuk ke satu daerah, saudara kalau saudara sudah perang menang, saudara selesai perang, saudara harus apa? Taburi garam. Yeriko dan semuanya. Saudara, ada ndak ayat perjanjian garam adalah perjanjian kasih setia kekal? Ada? Ada. Diberikan kepada siapa? Daud dan Abraham sebenarnya. Saudara, ada sangat banyak. Dan pada waktu Yesus makan di perjamuan terakhir, dia taburi apa? Garam. Tapi banyak orang yang tidak mengerti perjanjian garam, dan mereka malah berkata sesat. Saya berdoa saudara ngerti, yang teriak sesat itu seringkali yang sesat, saudara. Seperti yang teriak maling adalah maling. Dan hari ini saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang terjebak tadi. Waspada. Bilang kiri kanan, waspada. Waspada. Sebutkan apa yang tadi saya khotbahkan. Misalnya saya bilang waspada jangan jadi pengejek, waspada jangan jadi kering, ya, waspada jangan tidak tahu hukum dan ketetapan, ya, waspada jangan punya hati yang serakah, waspada, ya.